Aston Martin nggak mau ketinggalan dengan tren kekinian di industri mobil berperforma tinggi. Apalagi ketika ada seorang legend dari industri Formula One yang ajak collab buat bikin hypercar yang terinspirasi dari mobil Formula. Aston Martin akhirnya tertarik dan juga ikutan membuat hypercar dengan mesin super powerful plus kombinasi hybrid dengan motor listrik. Hasilnya, sebuah mobil dengan bentuk yang sangat agresif dan nggak umum. Inilah 7 fakta menarik tentang hypercar rakitan Aston Martin Valkyrie. Sebelum kita mulai bahas, silahkan pause sebentar untuk like dan subscribe ke YouTube channel Talkomotive. Dukung kami untuk sampai ke 1000 subscribers pertama, supaya channel kami bisa terus berkembang. Aston Martin Valkyrie muncul sebagai salah satu hypercar kekinian hasil kolaborasi dengan Red Bull Racing yang memakai konsep dasar berbasis mobil Formula One. Dan yang unik, entah gimana, mereka punya tagline yang sama dengan Mercedes-AMG One, yaitu Formula One Car for the Road. Sebagai hypercar kekinian, dia mengandalkan mesin hybrid, kombinasi antara internal combustion engine dengan motor listrik. Motor listriknya sendiri bukan hasil karya dari Aston Martin sendiri, tapi merupakan hasil kolaborasi dengan perusahaan Rimac. Valkyrie sendiri sebetulnya sudah muncul konsepnya sejak 2016, dan saat itu diperkirakan siap untuk dikirim ke konsumen pada tahun 2018. Tapi ternyata entah gimana, unit produksi pertamanya aja baru selesai di tahun ini, setelah proses produksi selama 2000 jam. Cuma satu objektif Aston Martin ketika membangun Valkyrie, yaitu membuat hypercar dengan hyper performance. Untuk mencapainya, mereka sangat berfokus di powernya dan di bobotnya. Makanya salah satu cara mereka untuk meminimalisir bobotnya adalah dengan cara memanfaatkan carbon fiber dan meninggalkan material besi dari Valkyrie. Jadi sama sekali tidak ada material besi di struktur mobilnya. Hal ini mereka lakukan demi meningkatkan power to weight ratio dari Valkyrie. Obsesi Aston Martin untuk mengadopsi full material karbon adalah karena mereka berusaha membuat Valkyrie hanya berbobot 1000 kg. Makanya mereka pakai carbon fiber untuk sasis, bodi, dan suspensinya. Dan semua material carbon fiber yang ada di mobil ini memakai standar konstruksi sama dengan milik Formula One. Masih berhubungan dengan saving weight dan motor listrik, Valkyrie punya cara yang unik untuk berjalan mundur. Mobil ini tidak punya komponen mekanikal untuk berjalan mundur sebagaimana mobil lain. Untuk mundur, Valkyrie hanya akan menggunakan motor listriknya. Dengan cara begini, engineer Aston Martin jadi punya cara untuk menghemat bobot karena nggak perlu tambah komponen untuk gigi mundurnya. Jadi gearbox yang ada di mobil ini bisa difokuskan hanya untuk berakselerasi maju aja. Secara desain memang bentuk dari Valkyrie ini terbilang ora umum, nggak umum gitu. Bentuknya lebih mirip mobil fiksi untuk mainan diecast dibandingkan untuk mobil betulan. Hal ini dikarenakan faktor aerodinamika. Kalau mau dilihat lebih detail, Valkyrie terlihat seperti mobil Formula One yang ditambahkan struktur atap di atasnya. Hal ini karena struktur bagian bawah mobilnya punya alur-alur aero yang cukup mirip dengan milik Formula One. Kemiripan-kemiripan ini bisa dibilang masuk akal karena salah satu sosok pengembangan Aston Martin Valkyrie adalah Adrian Newey. Dia adalah salah satu master di bidang aerodinamika mobil Formula One. Makanya nggak heran kalau keseluruhan desain Valkyrie bisa menghasilkan downforce hingga 1800 kg atau 1,8 ton. Salah satu bentuk pertimbangan aero yang mempengaruhi desainnya Valkyrie adalah pendinginan mesin disuplai oleh udara dari bagian atas dan bawah mobil.
Ini beda dari mobil lain seperti Ferrari dan McLaren yang biasanya menyediakan air intake-nya dari sisi samping mobil. Sebetulnya Valkyrie didesain untuk bisa menampung 2 orang, tapi ruang kabinnya super terbatas. Jadi posisi duduk joknya itu rebah kayak di mobil Formula One. Kaki pengemudi dan penumpangnya hampir lurus kayak di mobil Formula. Dan bahkan, saking terbatasnya ruang kabin, bahu pengemudi dan penumpang itu bisa saling bersentuhan. Posisi duduk penumpang pun harus agak meringkuk kalau nggak mau mengganggu manuver pergerakan tangan dari si supirnya. Ukuran konsol tengahnya juga super ramping. Saya pribadi kayaknya belum pernah lihat ukuran konsol tengah yang seramping ini ya. Hal ini bikin pengalaman duduk di Valkyrie itu jadi mirip kayak duduk di kabin pesawat low budget airlines. Di ruang kabinnya Valkyrie terdapat 5 buah monitor, yang beberapa diantaranya dipakai sebagai pengganti kaca spion luar dan dalam. Karena Valkyrie mengganti cermin spion dengan kamera di bagian luarnya. Valkyrie menggunakan mesin V12 Naturally Aspirated yang dibangun spesial oleh Cosworth khusus untuk Valkyrie. Cosworth sendiri sudah berpengalaman membangun mesin untuk ajang Formula One. Walaupun Valkyrie adalah hybrid hypercar, tapi untuk mesin combustion engine-nya sendiri merupakan mesin terkuat yang pernah dipakai di production car. Mesinnya berukuran 6500 cc, V12 Naturally Aspirated, yang bisa menghasilkan output tenaga hingga 1000 horsepower. Output tenaga ini bisa dicapai di putaran mesin 10.500 rpm. Tenaga 1000 horsepower tadi masih didukung juga oleh motor listrik beroutput 160 horsepower, yang mana akan menyediakan torsi di putaran bawahnya. Jadi secara total, Valkyrie punya total output tenaga hingga 1160 horsepower, dengan total torsi sebesar 900 Nm. Sebagaimana statusnya sebagai hypercar, Valkyrie juga punya harga yang hyper mahal dengan jumlah produksi yang hyper terbatas. Untuk harganya sendiri, Valkyrie dijual dengan harga 3,2 juta dolar, yang mana harga tersebut konon masih bersifat base price alias bisa bertambah kalau ada berbagai opsi yang ditambahkan oleh pembelinya. Misalnya, AMR Performance Package yang akan kasih paket aero improvement yang lebih hardcore lagi, tapi tetap bisa legal dipakai di jalan raya. Atau menukar semua badge yang ada di mobil ini dengan material titanium, supaya mobilnya bisa lebih ringan lagi beberapa gram. Sedangkan untuk jumlah produksinya sendiri, Valkyrie diproduksi hanya sebanyak 150 unit. Dan yang pastinya, semua sudah laku terjual habis tak bersisa. Nah, itulah tadi 7 hal tentang Aston Martin Valkyrie. Sebuah mobil spesial hasil ide liar dari Adrian Newey, salah satu legend di industri Formula One. Gimana menurut kalian tentang Aston Martin Valkyrie? Layak nggak buat masuk daftar collectible items? Share di kolom komentar ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Sampai jumpa lagi di video monolog berikutnya.